Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizati Rahma dengan NIM G06126115. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa, khususnya mengenai sejarah, kedudukan, fungsi, dan perkembangannya. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa ini dirumuskan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa bangsa Indonesia dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu, dan bahasa ini sudah digunakan sejak zaman kerajaan-kerajaan yang dulu pernah berkuasa di Indonesia. Hingga akhirnya bahasa Indonesia dipakai oleh masyarakat dan digunakan oleh orang-orang Nusantara pada saat itu. Bahasa Indonesia pada masa awalnya selalu mengalami penyempurnaan melalui kongres yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Dan penyempurnaan ini terus berlanjut hingga tahun 1998 dengan dibuatnya Kamus Besar KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dan banyak proses yang dilakukan dalam penyempurnaan agar bahasa Indonesia dapat menjadi identitas bangsa dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi secara umum maupun khusus. Fungsi bahasa Indonesia secara umum. Yang pertama, sebagai alat ekspresi diri. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, dan pendapat kepada orang lain. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa menjadi sarana untuk bertukar informasi, bekerja sama, dan menjalin hubungan dengan orang lain, baik secara lisan maupun tidak lisan. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan, memilih cara berbicara dengan sesuai situasi, serta mempermudah pergaulan. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat melalui nasihat, pendidikan, diskusi, ceramah, maupun media lainnya. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia secara khusus, yang dimana sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial baik secara formal maupun non formal. Yang kedua, sebagai sarana seni atau sastra. Bahasa Indonesia menjadi media untuk menciptakan karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, dan drama. Yang ketiga, sebagai sarana mempelajari bahasa dan budaya masa lalu. Melalui bahasa, kita dapat memahami sejarah, budaya, dan peninggalan nenek moyang kita. Yang keempat, sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Bahasa digunakan untuk menyampaikan, menyebarkan, mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia, yang dimana kedudukan bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai lambang kebanggaan nasional yang mencerminkan jati diri dan kebanggaan bangsa Indonesia. Lambang identitas sosial yang menunjukkan identitas bangsa Indonesia, alat pemersatu bangsa yang menyatukan masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Terus alat penghubung antar budaya dan antar daerah, sehingga komunikasi dan penyebaran informasi dapat berjalan dengan baik dan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, perkembangan bahasa Indonesia. Istilah bahasa Indonesia lahir pada tahun 1926 atas usulan M. Tabrani. Adapun bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dengan masuk dalam ketiga kategori, yaitu yang pertama, kategori bangsa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan pada para pemuda dan tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam hal ini telah menjadi bahasa pemersatu yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahasa resmi negara, yang dimana bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sejak ditetapkan
ditetapkan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Yang ketiga, sebagai kategori bahasa internasional, bahasa Indonesia kemudian berkembang sebagai bahasa internasional. Hal ini dicanangkan pada Kongres Internasional 9 Bahasa yang diadakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Khususnya pasal 44 ayat 1, salah satu bukti dari tindak lanjut bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Mungkin itu saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.